Di hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Quran nomor 14 ayatnya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari. Bapa, di saat pagi hari ini kami warga jemaat bersama dengan evaluasi tahun di saat ini. Untuk itu kami mohon kehadiran dan Roh Kudus menyertai kami di saat siang pagi dan selesai dengan kegiatan kami di saat hari ini. Kita kami di saat hari ini. Bapak dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya kegiatan kami di saat ini. Amin. Kita dengan doa pembukaan, kita akan ada pada bagian yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Majelis Jemaat. Kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat, kita silakan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati seluruh teman-teman PHMC bersama seluruh anggota Penatua dan Semas. Yang saya hormati seluruh badan pelayan unsur PKB, PW, PAM dan PAR, juga Bapak Ibu saudara-saudari perwakilan rayon 1 hingga 5 yang dengan sukacita ada dalam kebersamaan hari ini untuk satu tugas penting dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Kudori. Sekali lagi, Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini, di hari yang cerah, sukacita untuk nafas kehidupan dan waktu berkenaan untuk kita ada dalam gedung gereja ini. Bagaimana kita mengalami sukacita 2023 sejak 1 Januari sampai dengan hari ini. Kita ada di hari yang ke-11 di bulan November. Tanpa terasa 7 minggu lagi ada banyak sekali yang menuntut kita untuk menyesuaikan dengan segala perubahan dalam gereja GKI di Tanah Papua. Dan termasuk hari ini, bagaimana kita akan melihat, kita menyelami dan kita melihat apa yang akan dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan 2023 dan apa yang akan dikerjakan 2025. Bapak Ibu, rekan-rekan majelis jemaat dan badan pelayan unsur serta perwakilan rayon, semua yang berkenan hadir hari ini. Satu tugas besar kita hari ini merujuk kepada tema bagaimana kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, tetapi dikuatkan dengan cinta kasih Kristus. Itu yang akan mendasari segala tugas kita hari ini, apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang besar yang akan kita ikuti bersama. Dan hari ini satu harapan kami adalah Bapak Ibu bersama dengan kesabaran, dengan sukacita untuk mengikuti semua proses. Sebab hari ini kita akan lewati dengan berbagai hal yang kemungkinan menurut saya Bapak Ibu akan mengalami beberapa hal yang baru dari tahun pembaharuan tahun ini. Sebab tahun depan kita masuk pada tahun pemberdayaan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk memberdayakan seluruh warga jemaat kita di Indonesia Peduli. Mohon dukungan, kesabaran, kesetiaan, sukacita untuk sepanjang hari ini sampai dengan selesai untuk panitia pelaksana sidang ke-30 yang mulainya hari ini. Ibu Ketua, Bapak Sekretaris Panitia, ada bendahara, Ibu Bendahara dan semua teman-teman di bidang tugas seksi masing-masing. Segala hal termasuk konsumsi kita sukseskan kegiatan hari ini.
Saya percaya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu panitia Rayon 2 Efata yang memulai dengan banyak hal yang terbuka untuk kemuliaan Tuhan dalam pengembangan pelayanan ke depan. Kami bersukacita, bersyukur untuk kebersamaan di Rayon 2 Efata. Demikian sambutan mengawali apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dengan sukacita, evaluasi pelayanan tahun 2023 dan penyusunan program untuk tahun pelayanan 2024. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Berikan syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan oleh pertolongan Roh Kudus. Hari ini Sabtu 11 November 2023, rapat evaluasi tahun pelayanan 2023 sekaligus penyusunan program tahun pelayanan 2024. Kita mulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Kehadiran kita di hari ini ada banyak sekali yang menuntut kita untuk menyesuaikan dengan segala perubahan dalam gereja DKI di Tanah Papua. Dan termasuk hari ini, bagaimana kita akan melihat, kita menyelami dan kita melihat apa yang akan dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan 2023 dan apa yang akan dikerjakan 2024. Bapak Ibu, rekan-rekan majelis jemaat dan Badan Pelayanan Unsur serta perwakilan rayon, semua yang berkenan hadir hari ini. Satu tugas besar kita hari ini merujuk kepada tema bagaimana kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, tetapi dikuatkan dengan cinta kasih Kristus. Itu yang akan mendasari segala tugas kita hari ini, apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang besar yang akan kita ikuti bersama. Dan hari ini satu harapan kami adalah Bapak Ibu bersama dengan kesabaran, dengan sukacita untuk mengikuti semua proses. Sebab hari ini kita akan lewati dengan berbagai hal yang kemungkinan menurut saya Bapak Ibu akan mengalami beberapa hal yang baru dari tahun pembaharuan tahun ini. Sebab tahun depan kita masuk pada tahun keperdayaan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk memperdayakan seluruh warga jemaat kita di Indonesia peduli. Mohon dukungan, kesabaran, kesetiaan, sukacita untuk sepanjang hari ini sampai dengan selesai. Untuk panitia pelaksana sidang ke-30 yang mulainya hari ini, Ibu Ketua, Bapak Sekretaris Panitia, ada bendahara, Ibu Bendahara, dan semua teman-teman di bidang tugas seksi masing-masing. Segala hal termasuk konsumsi, kita sukseskan kegiatan hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati semua Bapak Ibu panitia Rayon 2 Efata yang memulai dengan banyak hal yang terbuka untuk kemuliaan Tuhan dalam pengembangan pelayanan ke depan. Kami bersukacita, bersyukur untuk kebersamaan di Rayon 2 Efata. Demikian sambutan mengawali apa yang akan kita kerjakan hari ini. Dengan sukacita, evaluasi pelayanan tahun 2023 dan penyusunan program untuk tahun pelayanan 2024. Saya undang Bapak Ibu berdiri. kehadiran kita di hari ini
Bapak Ferdinand Mamuribo, Bapak Syed Hussein, Bapak Mateus Soktaron, Bapak Yosafat Dewa Sininar, Bapak Paulinus Padaribo, Bapak Clemens Karma, Bapak Elimelek Adokor, Bapak Derek Umere, Bapak Agustinus Bosiren, Bapak Moses Awom, Bapak Arnold Pamrau, dan Bapak Ian Sadar. Jumlah peserta 103 peserta. Mengunjungi pelayanan yang baru. Oh ya, Bapak Ibu ingat nanti kita punya ini yang Bapak Ibu ada susun waktu yang lalu. Tapi kebudayaan itu ditangani oleh Wakil Ketua dan teman-teman di urusan PJ, apalagi unsur-unsur. Lalu jemaat adalah urusan misi itu 4. Yang dulu urusan PI. Lalu urusan UP2J, urusan pembinaan dan pelayanan jemaat. Berkaitan dengan pelayanan dan pembinaan. Ada di bawah wakil sekretaris. Dia mengkoordinir urusan yang ini kan. Yang dulu bilang urusan diakonia. Yang kedua. Sama bagi anggota atau warga jemaat yang tidak bermasuk. Secara pribadi saya memiliki beberapa teman dari satu bulan bosan berusaha, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya katakan bahwa ini saya tidak pernah menyerah. Jadi kalau ini kita kalau kita melihat baik-baik, kita yang duduk di dalam sini, namanya pada baik-baik, namanya kita, namanya majelis. Kita kita bersama mereka dari PKI atau kita bersamakan mereka salah satu tanggapan dari mereka itu kita bisa katakan Bapak Ibu untuk apa kita bersama dia yang harus kita sopankan itu mereka apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita bikin berkawanan berbalik dengan mereka. Yang penting mereka lebih gampang ini. Dan satu poin ini saya lihat beberapa kali ini belum ditanggapi secara serius. Bahkan di setiap sidang kita selalu berdiskusi tentang ini. Poin. Dan setelah sidang tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Saya juga merasakan saya ada di dalam. Efeknya sangat tidak baik. Kita harus tahu. Bergunakan berubah semakin saya kepada majelis atau kami sendiri kasih. Benar perubahan program nanti disebutkan dari unsur kali ada unsur
juga punya keterkaitan langsung, artinya prihatin karena itu berkaitan juga dengan diri sendiri, artinya orang tua ataupun keluarga, ya. Tugas kita untuk bawa mereka kembali, apapun caranya. Kapan waktu Tuhan kita berharap berdoa, Tuhan punya waktu yang kehendak. Tapi jangan buat, tidak akan berubah maksud saya untuk bagian ini. Tapi tugas kita bersama, saya sudah sampaikan mohon dukungan untuk Bapak Ibu keluarga supaya mari bangun kekuatan kekeluargaan ini kembali supaya mereka juga menjadi bagian dari itu, dan dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Saya temukan dalam pergumulan adalah, saya mohon maaf saya sampaikan ini, tapi jangan ada yang marah atau pada evaluasi ini pertama kali saya sampaikan di sini di dalam gereja ini. Bapak Ibu pasti memahami apa yang saya maksudkan. Dan mohon dukungan. Tanpa itu kita tidak bisa buat apa-apa. Hanya satu yang bisa kita buat adalah di tempat ini secara masif dan massal kita buat pengakuan dosa. Dari tiap keluarga kah, tiap marga kah, kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu yang mengikat, kita buat di sini. Semua pengikat dari dosa masa lalu yang menghambat pertumbuhan jemaat, bahkan anak-anak kita untuk maju dalam banyak hal. Sudah begini saja. Itu dalam kacamata iman yang saya lihat. Nanti silakan Bapak Ibu renungkan apa maksudnya. Karena saya percaya Bapak Ibu paham dan mengetahui apa maksud itu. Hanya butuh kerelaan dan keterbukaan. Bapak Ibu, kalau dengan prinsip yang tadi, hal yang sama akan berlaku untuk baik PKB maupun PAM. Kalau teman-teman di struktur badan pelayan mereka terbilang, apa kita mau buang? Nanti jawaban kayak tadi sama. Mari kita berupaya lagi supaya mereka kembali. Sistemnya ada. Jikalau memang dalam satu periode pelayanan, ini evaluasi pertama atau kedua menurut Bapak Ibu. Rumah suruh PKB keluar kali yang pulang. Terus siapa yang sakit, dia bilang anaknya Andris, anaknya Bapak Karma, punya anak cucunya yang sakit. Terus saya bilang mungkin anjir. Kita ya, Bapak Ibu, Tritugas, tripanggilan yang bisa kita dengar: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Menjalankan tritugas itu, menjalankan tugas persekutuan, kesaksian, dan bersamaan, dan cinta kasih. Karena tadi 99% kekuatan kita adalah kekeluargaan yang begitu kuat dalam persekutuan jemaat. Ini ya, kebersamaan sebagai satu keluarga kerajaan Allah di Kudori. Ini yang menjadi kekuatan kita bersama. Dalam tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, kita hadir itu untuk itu. Ya, ingat ini Bapak Ibu. Kita mau main volika, ingat selalu bahwa, tapi itu kejadian kemarin. Ingat apapun yang kita hadapi, kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Maka kebersamaan itu menjadi semangat utama. Dibalut dengan cinta kasih Kristus, itu jadi tema kita. Kasih Kristus yang nanti sebentar Bapak Ibu perhatikan. 2022 sampai 2027 misi ini yang kita jalankan dalam tugas bersama sebagai majelis kah, unsur kah, rayon kah, panitia kah, siapapun dia sebagai gereja. Misi ini yang kita jalankan satu periode ini. Lihat sesusah zaman sekarang. Contoh, jangan sesambung nanti lain tersinggung. Hari ini
atas nama pelaksana harian majelis jemaat kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, pada pelayan umum dan utusan rayon yang boleh hadir untuk mengikuti rapat evaluasi program di saat pagi hingga saat malam hari ini. Sampaikan kepada setiap unsur agar rapat evaluasi yang sudah dibahas agar segera dimasukkan kepada panitia, terlebih kepada sekretariat untuk mempersiapkannya agar pada hari Kamis boleh mengadakan hasil tersebut. Rapat evaluasi atau perhatian di saat malam hari kami akan akhiri dan kita akan pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu sekali lagi atas nama majelis jemaat kami sampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir di pagi hingga saat malam hari ini untuk mengikuti rapat evaluasi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran dari pagi, siang hingga malam hari ini dalam kegiatan kita evaluasi dan kesempatan kepada Ibu Palangga